Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Sayonara Konbanwa, yang dimana film ini menceritakan seorang pemuda yang mengalami suatu kejadian mistis di kamar apartemennya, di mana kehidupannya yang awal mulanya tenang secara tiba-tiba berubah drastis setelah ia dihampiri hantu gentayangan penghuni kamar tersebut yang ingin merasa dicintai oleh manusia. Baik, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke filmnya. Film diawali di sebuah kamar apartemen yang ditinggali seorang pria bernama Yohei dengan kekasihnya yang bernama Rena. Mereka sudah tinggal bersama selama 2 tahun di sana, namun hari itu merupakan hari terakhir Rena tinggal di sana. Hari itu merupakan hari di mana mereka resmi putus dan tidak lagi menjadi sepasang kekasih. Hubungan mereka berakhir karena Rena sudah tidak tahan menghadapi sikap Yohei yang kurang peka. Dan bahkan saat mereka putus pun tidak terlihat rasa penyesalan di wajah Yohei. Dan itu membuat Rena makin kesal dan langsung pergi meninggalkan Yohei. Malam itu ketika sedang menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, Yohei seperti mendengar suara-suara aneh. Mendadak lampu kamarnya pun padam dan televisi tiba-tiba menyala sendiri. Segala benda di kamarnya mulai bergerak secara aneh yang membuat Yohei merasa ketakutan. Dengan apa yang terjadi, dia menduga ada makhluk gaib yang berniat mengusik kehidupannya yang tenang. Dan benar saja, tiba-tiba makhluk gaib itu muncul menampakkan diri tepat di hadapan Yohei. Hantu yang berpakaian serba putih itu meluapkan kekesalannya terhadap sikap Yohei yang seakan tidak peduli dengan perasaan kekasihnya. Ketika lampu kembali menyala normal, Yohei akhirnya dapat melihat wajah hantu itu dengan jelas, yang ternyata tidak semenyeramkan yang dibayangkan Yohei. Bahkan Yohei dapat melihat kalau hantu itu tidak menggunakan bra, yang langsung membuat hantu itu menjauh karena merasa malu. Ini merupakan pertama kalinya Yohei melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan hantu. Namun semua itu tidaklah penting, sebab hantu wanita itu ingin membicarakan sikap Yohei yang selalu bersikap lembut tapi ujung-ujungnya tidak memikirkan perasaan kekasihnya. Rupanya hantu tersebut sudah lama memperhatikan Yohei sejak Yohei pindah ke apartemen itu. Menurut hantu itu, Yohei tak pernah belajar dari kesalahan yang diperbuat dan dia juga tidak punya niat untuk memperbaiki kesalahan itu. Sehingga pantas saja kekasihnya sampai memilih kabur meninggalkan Yohei. Dari awal kedatangan Yohei, hantu itu sebenarnya ingin menampakkan diri. Tapi karena penghalang yang dibawa pacar Yohei cukup kuat, menyebabkan hantu itu tidak dapat menampakkan diri. Dan setelah Rena pergi, barulah ia bisa muncul. Yohei heran, jika memang hantu itu membenci Yohei, seharusnya ia tinggal keluar saja dari kamar tersebut. Tapi hantu itu ternyata sama sekali tidak bisa keluar dari kamar itu, meski telah ia coba selama bertahun-tahun lamanya. Ia sendiri tidak tahu apa alasannya harus terus tinggal di sana. Satu-satunya pemikiran hantu itu mungkin ia sudah menjadi roh yang terikat dengan bumi. Dia cuma tahu dirinya tiba-tiba muncul sebagai hantu tanpa punya ingatan apapun tentang masa lalunya. Melihat Yohei memandangi tubuhnya lagi, hantu gadis itu pun melayangkan tangannya ke Yohei yang seketika membuat Yohei pingsan. Pagi harinya Yohei terbangun dan dia menyadari pipinya sudah mengalami luka lebam. Saat di kantor, rekan kerjanya yang bernama Kanan cukup penasaran dengan luka yang ada di pipi Yohei. Sehingga dia pun langsung mengambil foto Yohei. Lalu Yohei menanyakan apakah Kanan pernah melihat hantu. Kanan pun bilang kalau dia tidak punya penglihatan gaib, jadi dia tidak bisa melihat hantu atau sejenisnya. Kanan yang melihat foto Yohei tiba-tiba terkejut. Ia kemudian memperlihatkan di sekitar wajah Yohei ada aura hitam yang menyelimutinya. Sepulang kerja, Yohei mampir sebentar ke swalayan. Mengingat di kamarnya sekarang ada hantu, maka Yohei membeli dupa. Sesampainya di apartemen, secara perlahan ia masuk ke dalam. Kemudian langsung membakar dupa yang baru saja dia beli. Aroma dupa itu seketika membuat si hantu kembali muncul. Ia justru merasa seperti disembuhkan ketika menghirup aroma dupa. Yohei mengira hantu itu sudah tidak ada lagi. Namun hantu itu bilang kalau dia sudah tinggal lama di kamar itu jauh sebelum Yohei datang. Keesokan harinya Yohei pergi mengunjungi agen properti. Dia ingin menanyakan perihal kamar apartemennya. Apakah dulu di kamar itu pernah terjadi suatu insiden seperti bekas pembunuhan atau semacamnya.
Sebab beberapa hari belakangan ini ia mulai mengalami kejadian-kejadian mistis. Tetapi agen properti itu seolah menutup-nutupi dengan bilang tidak ada kejadian apa-apa di sana. Karena tidak mendapatkan apa-apa, Yohei pun memutuskan untuk pulang. Namun saat membuka pintu apartemen, kamarnya sudah dipenuhi asap dupa yang dibakar oleh hantu itu sendiri. Hantu gadis itu sangat suka dengan aroma dupa, sehingga ia membakar semua dupa yang sudah dibeli Yohei. Tapi Yohei khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika hantu itu terus-menerus berbuat semaunya. Karena seringkali hantu gadis itu muncul secara tiba-tiba dan justru membuat Yohei kaget setengah mati saat ia bangun dan melihat ada sosok hantu di dekatnya. Segala perkataan Yohei itu membuat hantu gadis itu sedih. Ia tidak paham mengapa Yohei bisa jadi semarah itu padanya. Padahal ia berada di kamar itu bukan karena keinginannya sendiri. Kalau saja bisa pergi, mungkin sudah dari lama ia akan melakukannya. Mendengar itu, Yohei cuma bisa terdiam karena ia jadi merasa bersalah telah membuat hantu gadis itu bersedih. Ia pun langsung meminta maaf karena tidak memikirkan perasaan hantu gadis itu. Yohei juga menyadari kalau hantu gadis itu bisa keluar hingga balkon karena sebenarnya balkon itu masih bagian dari kamar itu juga. Hantu gadis itu sangat suka menghabiskan waktu di sana karena menurutnya balkon adalah satu-satunya tempat yang mempunyai akses untuknya melihat ke dunia luar. Yohei kemudian menanyakan apakah hantu gadis itu mempunyai kenangan semasa hidupnya. Hantu gadis itu ternyata tidak sepenuhnya kehilangan ingatan, tapi ada beberapa potongan kenangan yang masih diingatnya. Misalnya, seperti dia bukanlah pelajar, namun sudah bekerja tapi entah di mana. Kemudian soal nama, yang diingat hantu gadis itu di namanya ada huruf A dan huruf I. Dan dari dua huruf itu, Yohei memberi nama hantu gadis itu Aisuke. Meski terdengar seperti nama hewan, tapi gadis itu menyukai nama yang diberikan Yohei. Aisuke pun menunjukkan dirinya mencoba keluar dari pintu, tapi pada akhirnya muncul kembali dari balkon. Dari manapun Aisuke mencoba keluar, pasti akan langsung kembali ke dalam kamar. Dalam pikiran Aisuke, ia selalu bertanya-tanya dan berusaha mengingat apa yang telah menyebabkannya mati. Karena jika dilihat dari dirinya yang selalu ceria dan bersemangat, kecil kemungkinan ia mudah mengakhiri hidupnya sendiri. Yohei yang tak ingin Aisuke punya pemikiran negatif pun mencoba mengalihkan pembicaraan agar Aisuke tersenyum kembali. Keesokan paginya, Aisuke ingin menyentuh tubuh Yohei. Ia kemudian memfokuskan pandangannya pada Yohei dan mencoba untuk menyentuhnya. Ternyata sentuhan itu bisa ia lakukan tanpa menembus tubuh Yohei. Aisuke sepertinya punya ketertarikan khusus kepada Yohei. Dan kemungkinan dulu dia mati sebelum pernah merasakan yang namanya cinta. Tapi Yohei dapat mengerti bagaimana rasa kesepian yang dirasakan Aisuke, yang selama ini harus tinggal di kamar itu tanpa ada yang bisa menerimanya. Yang jelas, Yohei berterima kasih karena berkat kehadiran Aisuke, ada sosok yang selalu memberikannya perhatian, seperti mengingatkannya untuk pergi bekerja, dan itu sama dengan yang dirasakan Aisuke. Karena sekarang ia tidak lagi merasa hampa dan sendirian. Saat menghadiri acara perpisahan rekan kerjanya, Kanan yang tahu Yohei sudah putus dengan kekasihnya pun mulai berusaha mendekati Yohei. Kanan bilang kalau dia baru saja putus dengan pacarnya, yang katanya mantan pacarnya itu sangat mirip dengan Yohei. Tapi seperti biasa, Yohei yang kurang peka tidak menganggap serius ucapan Kanan. Sewaktu Yohei dalam perjalanan pulang, wanita itu masih saja mengikutinya. Kanan bilang kalau dia ingin mampir sebentar ke tempat tinggal Yohei. Wanita itu agak memaksa, sehingga Yohei tidak punya alasan untuk menolaknya. Saat memasuki kamar Yohei, Kanan heran kenapa aroma di sana tercium seperti di rumah neneknya. Hal itu mungkin karena di sana ada Aisuke yang merupakan arwah gentayangan. Tapi Kanan sama sekali tidak tahu dan tidak dapat melihat wujud Aisuke. Merasa kurang nyaman, Yohei berpesan supaya Kanan segera pulang setelah menghabiskan minumannya. Tapi wanita itu justru tidak mau pulang dan ingin terus berduaan dengan Yohei. Aisuke hanya terdiam mendengar mereka berdua yang sedang bermesraan. Hingga akhirnya Kanan mulai semakin menggoda Yohei secara agresif. Namun mendadak lampu di ruangan itu mati dan penampakan sosok Aisuke
langsung membuat Kanan bersembunyi karena ketakutan. Kejadian itu di luar kesadaran Aisuke. Aisuke sendiri sebenarnya juga tidak ingin menakut-nakuti Kanan. Ia lalu berusaha mencari tempat untuk menyembunyikan diri, tapi hal itu malah membuat telinga Kanan berdenging kencang. Atas kejadian mistis tersebut, Kanan sama sekali tidak menyalahkan Yohei, lalu pergi pulang dengan terburu-buru. Ada perasaan cemburu dalam diri Aisuke saat ia melihat Yohei pulang membawa wanita, padahal ia baru saja putus dengan kekasihnya. Terlebih lagi, ia melihat bagaimana Kanan mencium Yohei. Tapi di sini Yohei meyakinkan kalau dia tidak punya alasan atau perasaan apapun terhadap Kanan. Aisuke selalu berpikir kalau Yohei itu tipe orang yang penyayang dan lebih suka memelihara hubungan, seperti saat dia memperlakukan mantan pacarnya, walau terkadang hanya kurang peka saja. Dari semua ucapan Aisuke, Yohei menilai kalau Aisuke sebenarnya ingin punya kekasih seperti Yohei. Setelah berpikir sejenak, sepertinya Aisuke menganggap dirinya cuma penasaran. Bagaimana jika dia dengan Yohei bisa berpacaran? Karena sejak ia tinggal sebagai arwah gentayangan, Aisuke telah berjanji untuk sebisa mungkin jujur terhadap perasaannya. Perlahan ia mendekati Yohei untuk mencoba menciumnya. Namun Yohei yang terkejut malah mendorong Aisuke. Dan anehnya sekarang ia justru dapat menyentuh tubuh Aisuke yang seorang hantu. Ini adalah pertama kalinya ada manusia yang mampu menyentuh Aisuke. Dan itu membuat Aisuke sangat merasa gugup. Keesokan harinya, Kanan kembali menghampiri Yohei. Ia ingin membicarakan perihal kejadian kemarin malam di mana di kamar Yohei ada hantu yang berbahaya. Kanan kemudian memaksa supaya Yohei melakukan pengusiran roh dan dia akan mengenalkan Yohei dengan bibinya yang seorang paranormal. Sejak itu Yohei mulai merenungkan bagaimana kehidupannya nanti jika seandainya Aisuke benar-benar pergi. Bisa menyentuh Aisuke saja rasanya tak ada bedanya antara menyentuh arwah atau manusia. Begitu juga dengan apa yang dirasakan Aisuke. Baginya, bisa saling bersentuhan dengan manusia seperti ini adalah hal yang paling membuatnya bahagia. Yohei jadi sungguh ingin tahu dengan apa yang telah menyebabkan gadis cantik seperti Aisuke bisa mati. Keesokan malamnya, Yohei tak langsung pulang karena ia diajak oleh Kanan ke sebuah bar untuk menemui bibinya yang seorang paranormal. Wanita yang bernama Misaki itu kemudian menjelaskan bahwa roh yang tinggal di kamar Yohei merupakan roh yang terikat di bumi. Biasanya roh tersebut sering muncul pada suatu titik dan melekat pada tempat tertentu. Wanita itu kemudian memperingatkan Yohei agar berhati-hati dan tidak melangkah lebih jauh seperti bersentuhan dengan roh tersebut. Karena itu akan membahayakan hidupnya sendiri. Namun maksud kedatangan Yohei cuma ingin mengetahui latar belakang roh itu sebelum meninggal. Dia sama sekali tidak berniat mengusir atau menyingkirkan roh itu dari kamarnya. Tetapi Kanan tetap bersikeras meminta bibinya untuk mengusir roh tersebut. Sementara di kamar Yohei, Aisuke mengira Yohei yang ia tunggu-tunggu sudah pulang. Tetapi yang masuk ternyata Misaki si paranormal. Walau tidak dapat melihatnya, Misaki benar-benar dapat merasakan ada arwah wanita di sana yang kehilangan kesempatan untuk beristirahat dengan damai. Misaki mencoba berkomunikasi dengan Aisuke kalau dia tidak bermaksud melakukan hal buruk, tapi berniat membantu Aisuke menyelesaikan segala penyesalannya di dunia. Misaki menyadari bahwa Aisuke bukanlah roh yang mengganggu kehidupan manusia. Akan tetapi antara manusia yang hidup dengan yang telah mati harus berada di dunia yang berbeda. Karena jika ia terus berada di dekat manusia, kemungkinan terburuknya Yohei akan mati. Misaki kemudian menunjukkan di mana tempat pintu gaib yang dapat dituju Aisuke agar ia dapat keluar dari kamar tersebut, yaitu ke arah jendela tempat balkon berada. Sementara Yohei dan Kanan yang menunggu di luar, Yohei tampak gugup dan cemas dengan apa yang akan terjadi pada Aisuke. Namun tak lama kemudian Misaki pun keluar dan dia mengatakan kalau semua sudah selesai sembari menyeret ponakannya untuk pergi. Yohei lalu bergegas menuju jendela yang terbuka. Di pinggir balkon ia menemukan Aisuke masih ada di sana
dan sedang termenung sendiri. Yohei justru merasa lega karena Misaki tidak berbuat sesuatu yang buruk pada Aisuke. Suara Aisuke terdengar lebih lemas dari biasanya. Hanya saja ia merasa tidak enak pada Yohei kalau mungkin selama ini kehadirannya telah mengganggu kehidupan pribadi Yohei. Di sini Yohei pun berkata bahwa sedikit pun dia tidak merasa terganggu dengan kehadiran Aisuke. Dia cuma penasaran mengenai latar belakang Aisuke saja, sehingga meminta bantuan pada paranormal. Karena mungkin dengan begitu ia dapat memahami Aisuke lebih dekat lagi. Namun ekspresi wajah Aisuke tak berubah dan tetap terlihat sedih. Ia kemudian menanyakan kepada Yohei apa boleh dirinya meminta sesuatu yang mungkin terkesan agak egois. Dan keinginan itu rupanya Aisuke ingin menjadi kekasih Yohei. Saat ini ia sudah tahu bagaimana cara untuk pergi keluar dari kamar tersebut, yang artinya mereka berdua sekarang bisa bermain dan jalan-jalan bersama. Awalnya Yohei ragu dan merasa apa dia sosok pria yang baik untuk Aisuke. Terlebih ia dulunya orang yang tidak peka dan sering membuat kekasihnya kecewa. Namun menurut Aisuke, Yohei bukanlah pria seperti itu. Setelah mengenal Yohei lebih dekat, Aisuke paham kalau Yohei cuma tidak tahu bagaimana cara menyampaikan perasaannya dengan benar. Dalam ucapan mungkin terkesan tidak peduli, tapi dari sikap Yohei itu sangatlah perhatian. Dari sekian banyak orang yang pernah tinggal di kamar itu, Yohei satu-satunya pria yang Aisuke kagumi. Demi mewujudkan keinginan Aisuke, Yohei secara khusus sampai mengambil cuti kerja. Dalam perjalanan pulang, awalnya Yohei ingin membeli dupa, tapi perhatiannya teralihkan oleh sepasang sepatu yang sedang diobral di toko tersebut. Dan keesokan harinya Yohei menghadiahkan sepatu yang dibelinya untuk Aisuke. Menurutnya bukan ide yang baik untuk kekasihnya jika ia harus keluar dengan kaki telanjang seperti itu. Hadiah dari Yohei membuat Aisuke sangat senang. Selain karena bentuknya yang imut, ukurannya juga pas untuk dikenakan. Mungkin terkesan sederhana, tetapi perhatian seperti inilah yang paling Aisuke kagumi dari Yohei. Untuk bisa pergi keluar dari kamar itu, Aisuke harus terjun dari atas balkon. Walau dia itu arwah, Aisuke tetap merasa takut untuk terjun. Oleh sebab itu, Yohei berusaha meyakinkan kalau dia pasti akan menangkap Aisuke dari bawah. Dan ternyata semua ucapan paranormal itu benar adanya. Akhirnya, ia dapat keluar dari kamar itu dan kemudian pergi berkeliling kota bersama Yohei. Entah bagaimana, berkat sepatu yang diberikan Yohei sepertinya telah membuat Aisuke dapat terlihat seperti wujud manusia biasa di mata setiap orang. Aisuke ingin mengunjungi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Yohei, dan tempat pertama adalah sebuah kedai. Di sana, karena pemilik kedai dapat melihat Aisuke, dia langsung memberikan 2 gelas air minum tanpa diminta. Sambil menunggu makanan tersaji, Yohei tak melepas pandangannya dari Aisuke, yang saat ini terlihat tampak lebih bersinar dari biasanya. Tempat kedua yang mereka tuju adalah bioskop. Namun sayangnya ketika sampai di sana, ternyata hari itu bioskop sedang tutup. Bioskop ini merupakan satu-satunya tempat yang masih tersisa di ingatan Aisuke. Dan sepertinya sewaktu masih hidup dulu, dia sering datang ke bioskop karena memang suka menonton film. Tapi ia selalu membayangkan pasti akan menyenangkan kalau bisa menonton film bersama orang yang ia sayangi. Melihat wajah Aisuke yang penuh kekecewaan, Yohei pun berusaha menghiburnya dengan berkata kalau mereka nanti masih bisa mendatangi bioskop itu di lain hari. Mereka pun saling berjanji akan pergi ke sana lagi. Dan tempat terakhir yang ingin dikunjungi Aisuke yaitu dia ingin melihat laut. Di sana, Aisuke memanggil Yohei untuk mengucapkan terima kasih atas semua kebahagiaan yang telah ia berikan. Ada begitu banyak hal yang terlintas dalam pikirannya, dan semua itu merupakan hal yang sangat berharga bagi Aisuke. Dia kemudian ingin Yohei memberikannya sebuah pelukan, dan akhirnya mereka pun meluapkan perasaan satu sama lain lewat pelukan yang hangat.
Yohei sebenarnya bingung kenapa semua permintaan Aisuke terkesan serius dan terburu-buru. Bahkan ketika Yohei akan mengajak Aisuke pergi kencan lagi di lain waktu, Aisuke terkesan berusaha menyembunyikan wajah sedihnya dari pandangan Yohei. Apa mereka masih punya kesempatan di lain waktu? Aisuke sama sekali tidak dapat menjawabnya. Karena matahari akan segera terbenam, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Yang jelas hari ini untuk Aisuke sangatlah menyenangkan, dan perasaan itu tidak akan pernah ia lupakan. Semua tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Aisuke tidak disadari oleh Yohei. Dan sewaktu Yohei sedang tertidur pulas, ada sesuatu hal penting yang ingin disampaikan Aisuke. Seperti yang pernah dikatakan paranormal, mungkin kedekatan mereka justru akan membahayakan hidup Yohei. Dan itu akan menimbulkan penyesalan lain dalam diri Aisuke jika sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada Yohei. Meski begitu, setidaknya ada banyak kebahagiaan yang telah Yohei berikan untuknya, dan dia bisa beristirahat dengan damai. Perasaan cinta yang begitu tulus menyebabkan Aisuke tidak sanggup mengucapkan selamat tinggal secara langsung kepada Yohei. Dan untuk pertama dan terakhir kalinya, Aisuke memberikan ciuman selamat tinggal kepada Yohei. Ia melepas kepergiannya dengan berterima kasih atas segala kebahagiaan yang diberikan Yohei, serta berharap suatu saat mereka berdua akan berjumpa kembali. Sewaktu terbangun, Yohei yang belum tahu apa-apa mencoba mencari Aisuke. Namun dimanapun ia mencari keberadaan Aisuke, Aisuke tetap saja tidak ada. Ia kemudian menemui Misaki si paranormal untuk menanyakan tentang Aisuke. Misaki pun bilang, kemungkinan roh itu sudah pergi dengan damai. Kedekatan mereka hanya akan membahayakan hidup Yohei. Jadi tidak seharusnya Yohei membiarkan Aisuke tetap menjadi hantu. Misaki jelas tidak melakukan apa-apa, sebab semua ini merupakan keputusan Aisuke sendiri. Tetapi karena Yohei masih belum rela, ia pergi mendatangi bioskop tempat dia dan Aisuke berjanji untuk bertemu. Ia terus menunggu sampai bioskop itu tutup, namun tak juga menemukan Aisuke di sana. Merasa putus asa, Yohei kembali menemui agen properti sebagai satu-satunya harapan terakhir agar pria itu mau memberitahu siapa gadis yang dulu tinggal di kamarnya. Meski tahu ini informasi pribadi yang tidak boleh dibocorkan, karena terus-menerus memohon, pria itu akhirnya tetap merasa kasihan dan memberitahukan tentang identitas gadis itu. Keesokan harinya, Yohei berziarah ke makam Aisuke. Di sana, ia akhirnya tahu siapa nama asli Aisuke, yang sebenarnya bernama Arai Yeyuki. Satu hal yang paling Yohei sesalkan adalah kenapa Aisuke tidak berpamitan padanya dan langsung menghilang, seolah pertemuan mereka selama ini serasa seperti mimpi. Namun, Yohei memilih percaya bahwa sosok Aisuke itu benar-benar nyata. Segala kenangan dan waktu yang telah mereka habiskan bersama itu bukanlah sebuah mimpi, dan selamanya akan selalu dikenang Yohei. Sejak hari itu, Yohei menjalani hidup normalnya yang biasa-biasa saja. Kanan yang dulu pernah mendekatinya sekarang sudah punya kekasih, tapi Yohei sama sekali tidak peduli. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun tinggal di kamar apartemen itu, akhirnya tiba saatnya Yohei harus pindah untuk pergi dari sana. Ingatan tentang kamar itu mungkin perlahan akan hilang, tapi tidak dengan kenangannya. Belasan tahun pun berlalu. Seorang diri, Yohei sering mendatangi bioskop yang selalu menjadi tempat kenangannya bersama Aisuke. Saat itu, ada siswi SMP yang memanggil temannya yang baru saja tiba di sana. Tapi entah kenapa gadis yang baru saja datang itu tak melepaskan pandangannya dari Yohei yang duduk tak jauh di sebelahnya. Tanpa Yohei sadari, gadis berambut pendek itu memiliki wajah yang identik dengan Aisuke. Kemungkinan Aisuke yang sudah beristirahat dengan damai telah berinkarnasi atau terlahir kembali sebagai gadis tersebut. Dan kenangan dari kehidupan terdahulu membuatnya sekilas teringat pada sosok Yohei. Dan cerita pun berakhir.
Film yang cukup menarik dan sangat sedih karena kita tidak diberikan happy ending oleh penulis cerita. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe agar saya cepat dapat monetisasi dan bisa mendapatkan penghasilan dari channel ini. Seperti biasa, saya Bang Satria pamit undur diri dan terima kasih.